guys, welcome back to my channel Pajak Milenial bersama aku Lucy Sutanto. Nah, di channel Pajak Milenial ini aku akan share ilmu-ilmu pajak, edukasi-edukasi pajak dengan bahasa yang gampang banget kalian mengerti, yang simple, yang awam banget. Sebelumnya aku mau say thank you dulu buat kalian-kalian yang udah singgah di channel YouTube aku. Kalau kalian merasa bahwa video aku, channel aku bermanfaat, please kalian bisa subscribe, like, and share. Kalian juga bisa aktifkan juga tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video edukasi aku. Nah, sebelumnya aku juga reminder lagi bahwa kalian itu penting banget buat liatin, perhatiin kapan video ini aku upload. Karena peraturan pajak itu kan dinamis ya guys, kayak berubah-berubah gitu. Ada yang dihapus, yang dicabut, jadi kalian perlu banget untuk take attention kapan video ini aku upload. Nah, berikutnya mau aku reminder lagi adalah kalian itu jangan skip. Please jangan di skip videonya karena yang aku share ini adalah peraturan pajak. Jadi kalau kalian skip gitu ya, ada kalian tuh bingung, kalian rugi deh karena ya peraturan pajak ya, jadi kalian tuh jadinya kayak bingung, misleading gitu. Jadi jangan di skip. Oke, yang mau aku share juga adalah bahwa yang aku share, yang aku infoin ke kalian itu adalah the real tax regulation, benar-benar peraturan pajaknya. Jadi aku tuh nggak dengar dari si A ngomongnya begini, si B ngomongnya begini, atau aku bilang ini opini pribadi aku, no. Terus ini juga bukan berdasarkan praktek-praktek di lapangan. Jadi kalau ada yang nanya, Kak kayaknya nggak gitu deh, kemarin aku nggak begitu. Ya itu beda ya. Jadi yang aku share ini adalah mengenai peraturan pajaknya. Kalau aku share, aku dengar dari A, si B, si C, atau praktek lapangannya begini itu bisa variatif banget. Jadi semuanya balik lagi ke regulationnya, balik lagi ke peraturan pajaknya. Oke? Topik kali ini itu banyak banget yang nanyain ke aku dan banyak juga yang gak tahu sih ya. Jadi misalnya nih ada pertanyaan pertama, misalnya, Kak aku punya NPWP, terus kan aku kan kerja ya di Indonesia, terus aku pikir kayaknya aku mau stay lah gitu di luar negeri, tapi gak tahu sih mau balik lagi ke Indonesia atau enggak. Nah itu gimana ya Kak ya, NPWP-nya gimana dong? Aku cabut, terus kalau misalnya aku cabut, aku balik ke Indonesia lagi gimana? Aku ajuin lagi gitu. Nah ada juga nih yang nanya sama aku, Kak aku punya bisnis, punya usaha, terus kan sekarang kan corona gini ya, pandemi gini. Nah terus udah gitu pengen aku hold aja sih, aku vakum lah, aku stop dulu bisnisnya. Cuma sih rencananya sih mungkin beberapa tahun lagi gitu, kalau misalnya pandemi udah ya berakhir lah ya, semoga. Jadi aku mau buka lagi Kak gitu. Nah sekarang NPWP gimana? Kalau ada NPWP kan berarti kita tetap harus lapor dong ya pajaknya, ribet dong ya Kak gitu. Nah jadi gimana ya baiknya ya gitu. Status WPNE ini bisa kita mintain ke Dirjen Pajak atau ditetapkan langsung sama Dirjen Pajak. Cuman di video kali ini aku akan ngebahas mengenai khusus yang kita minta status WPNE-nya. Oke, terus Kak syarat-syaratnya kalau misalnya aku mau status WPNE itu gimana gitu ya. Nah sebenarnya di peraturan pajak itu ada 11 poin. Nah cuman aku akan bahas beberapa persyaratan ya, beberapa kondisi yang paling umum yang terjadi kalau misalnya WP itu bisa ditetapkan sebagai WP non-efektif. Dan kalau kalian memang penasaran dengan 11 poin keseluruhannya, aku reminder lagi bahwa aku ada attach peraturan pajaknya di description box aku. Kalian bisa cek 11 poin itu apa aja. Pertama, kalau kalian itu lagi nggak ngelakuin usaha atau kalian stop berbisnis dulu. Misalnya kalian itu punya kafe atau kalian punya restoran atau usaha percetakan lah misalnya. Termasuk juga kalau misalnya kalian itu ngerjain pekerjaan bebas. Nah pekerjaan bebas ini pernah aku ungkit juga di video aku selanjutnya, seperti pengacara, kemudian notaris, konsultan, akuntan, dan lain-lain. Nah terus kalian itu di pandemi ini kayaknya
kayaknya mau break dulu deh gitu ya, itu boleh. Dengan pokoknya intinya itu adalah kalian itu memang udah nggak ada penghasilan dari usaha kalian itu juga udah nggak punya penghasilan dari pekerjaan kalian, nah itu kalian bisa ajukan WPNE. Nah, yang kedua, kalau kalian itu punya NPWP, terus kalian bukan businessman, kalian bukan pebisnis atau pelaku usaha, kalian juga bukan ngelakuin pekerjaan bebas, kalian punya penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, di tahun 2020 dan kalau misalnya memang tidak ada perubahan lah ya, berarti sama lah PTKP-nya untuk tahun-tahun berikutnya. PTKP-nya itu adalah 54 juta setahun untuk per orangnya. Kalau misalnya memang kalian udah menikah, kalian udah punya anak gitu ya, itu beda lah PTKP yang pasti lebih gede. Nah, tapi aku nggak bahas mengenai PTKP panjang lebar di video ini. Nah, ketiga, kalau kalian punya NPWP, kayak kasus yang tadi, kalian tuh belum tahu nih kalian mau tinggal di luar negeri selamanya atau mungkin kalian ada kemungkinan mau balik. Nah, tapi kalian harus bisa buktikan juga bahwa kalian itu memang di luar negerinya atau kalian tinggal di luar negerinya itu lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Nah, yang keempat, kalian misalnya udah pernah ngajuin penghapusan NPWP cuman masih belum ada kabar nih. Nah, kalian juga bisa mengajukan wajib pajak non efektif. Jadi ada lagi lah ya syarat-syarat berikutnya yang masih banyak, cuman aku reminder lagi kalau ini adalah syarat-syarat yang paling umum. Kalian bisa cek sendiri syarat-syarat lainnya di peraturan pajaknya. Nah, ini ada satu hal lagi yang aku reminder, bahwa kalau misalnya kalian itu punya bisnis atau usaha, misalnya ada NPWP kantor pusat dan NPWP kantor cabang. Kalian itu pengen NPWP kantor pusatnya ini WPNE, sedangkan tapi kantor cabang kalian ini masih aktif gitu ya. Nah, itu nggak bisa ya, kalian nggak bisa ajukan WPNE karena si kantor cabang itu masih aktif. Nah, Kak, terus cara ngajuin WPNE gimana, Kak? Gitu ya. Nah, sekarang kita punya dua pilihan sih, bisa digital atau manual. Nah, tapi kalau kalian mau yang digital nih, kalian masukin secara digital atau elektronik gitu, kalian mendingan saran aku, kalian diskusi dulu sama akun representatif atau AR kalian. Tapi umumnya masih manual. Kalau secara manual, kalian itu bisa isi dan tanda tanganin formulir penetapan wajib pajak non-efektif dan surat pernyataan. Formatnya sudah aku attach di description box dalam bentuk Excel dan Word, jadi kalian tinggal isi-isi aja tanpa harus ngetik-ngetik ulang dari awal. Dan kemudian kalian sertakan juga dengan bukti-bukti pendukungnya. Bukti pendukungnya apa dong, Kak ya? Gitu. Nah, bukti pendukungnya tuh macam-macam, tergantung dari kasus kalian masing-masing. Misalnya ceritanya itu kalian bisnisnya lagi vakum tuh tadi ya, kalian mau ajuin WPNE, maka kalian itu bisa lampirkan fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir yang buktikan bahwa memang udah gak ada transaksi lah gitu, udah gak ada pemasukan, seperti itu. Abis kalian ngajuin itu semua dokumen-dokumen dan bukti pendukung, dan menurut orang pajak emang kalian udah lengkap, kalian itu diberikan bukti penerimaan surat atau BPS. Nah, setelah 5 hari kemudian, 5 hari kerja loh ya, berarti 5 hari kerja, Sabtu Minggu itu nggak termasuk, Dirjen Pajak itu akan infoin ke kita apakah permohonan kita itu ditolak atau diterima. Kalau diterima berarti keluarnya surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non-efektif. Kalau misalnya ditolak berarti surat penolakan. Kalau diterima, keluarnya itu adalah surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non-efektif. Ya, kalau misalnya itu ya surat penolakan lah ya gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah terima itu surat pemberitahuan bahwa kalian WPNE, maka kalian sudah tidak perlu lagi berurusan dengan lapor-lapor pajak atau bayar-bayar pajak. Nah, tapi kalau misalnya nih one day kalian itu ngerasa kayaknya usaha aku udah bisa running lagi deh, kayaknya aku udah gak mau vakum lagi, aku mau running lagi bisnis aku, ya kalian tuh bisa banget untuk aktifkan kembali status kalian. Jadi kalian udah enggak WPNE lagi. Cara gimana? Caranya adalah hampir sama dengan kalian mintain WPNE, cuma beda formulirnya aja.
Formulirnya namanya formulir pengaktifan kembali WPNE. Caranya sama, kalian isi formulirnya, tanda tanganin, kemudian kalian sertakan juga dengan bukti-bukti bahwa kalian sudah aktif kembali dan diteruskan ke kantor pajak. Nah, formulirnya itu juga sudah aku attach di description box ya. Nanti keluarnya adalah surat pemberitahuan pengaktifan kembali WPNE oleh kantor pajak. Kalian juga perlu tahu nih, misalnya kantor pajak itu udah ketemu informasi atau dapat data ya bahwa kalian itu udah aktif gitu. Jadi itu bisa loh kantor pajak itu terbitkan surat penetapan pengaktifan kembali WPNE itu tanpa kalian minta. Seperti itu. Sebenarnya tuh banyak loh kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak ya seperti kita-kita ini. Nah, salah satunya adalah status WPNE ini. Supaya kalian yang emang sudah tidak efektif gitu ya, itu menerima kemudahan seperti nggak usah lapor-lapor, nggak usah bayar-bayar. Jadi kalian lebih simpel, kalian lebih nggak capek gitu. Oke, jadi semoga video kali ini bisa mengedukasi kalian, bisa memberikan informasi dan bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa video ini benar-benar bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian biar semakin banyak yang teredukasi. Oke, terima kasih semuanya. So, jangan takut pajak lagi. Takut pajak? Enggak lah ya, salam pajak milenial.